Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Luar biasa, antusias, semangat. Yes. Teman-teman sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kita akan memuji Tuhan bersama-sama yuk. Sebelum kita berdoa, kita ucapkan selamat pagi kepada Tuhan ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, untuk hari yang baru, sukacita, dan semangat yang baru, untuk kami dapat mengikuti kegiatan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka telinga, hati, pikiran kami, agar firman Tuhan masuk di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, masih ingat cerita kemarin? Masih ya? Kemarin Musa dan Harun merasa takut teman-teman. Musa merasa takut, kok aku tuh Tuhan, kenapa aku yang diutus? Aku kan gak pandai bicara, aku masih muda. Nah, kemudian Tuhan membuat tanda-tanda ya teman-teman, masih ingat? Tangannya Musa dimasukkan kemana? Ke dalam jubahnya, jadi putih. Kemudian dimasukkan lagi, tangannya jadi sehat lagi. Nah, kemudian apalagi tandanya, siapa yang masih ingat? Tongkatnya dilempar menjadi apa? Jadi ular. Kemudian dipegang lagi sama Musa. Nah, ular itu berubah menjadi tongkat Musa lagi. Kemudian Musa, walaupun masih ada keraguan, tapi Musa merasa Tuhan pasti akan menolongku. Baiklah, aku akan menghadap Firaun. Tapi aku harus ditemani Harun. Karena kalau sendirian, aku kan gak berani, aku kan gak bisa bicara. Nanti biar Harun yang menemaniku Nah, akhirnya Musa bersama dengan Harun menghadap Raja Firaun teman-teman. Musa bersama Harun menghadap Raja Firaun, bilang begini, Tuhanku Raja, izinkanlah bangsa kami, bangsa Israel, berdoa kepada Tuhan di padang gurun. Kami harus mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Kalau tidak, nanti kami akan kena bahaya. Musa berkata begitu teman-teman. Kira-kira boleh tidak ya dengan oleh Raja Firaun? Tidak boleh teman-teman. Enak saja. Bangsamu itu harus bekerja di sini. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Kalian harus tetap bekerja. Enak saja mau pergi. Nah, Raja Firaun sangat kejam teman-teman. Galak ya. Nah, kemudian Musa berusaha meyakinkan lagi kepada Raja Firaun, Tuhan izinkanlah kami, hanya 3 hari perjalanan jauhnya. Sebentar saja, kami akan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan kami. Siapa Tuhanmu? Aku tidak kenal. Begitu Raja Firaun berkata teman-teman. Aku tidak kenal dengan Tuhanmu. Aku tidak mengizinkan kalian pergi. Kalian harus tetap bekerja, membuat batu bata. Pokoknya harus tetap tinggal di Mesir. Nah, kemudian Musa dan Harun pergi teman-teman, karena tidak diizinkan oleh Raja Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Musa dan Harun keluar dari istana Firaun. Kemudian Raja Firaun memanggil pengawal-pengawalnya. Pengawal, ke sini. Nah,
bangsa Israel harus bekerja 2 kali lipat. Mereka harus bekerja lebih berat lagi. Jangan berikan mereka jerami. Nah, jerami itu digunakan untuk bahan pembuatan batu bata teman-teman saat itu. Tidak boleh diberikan jerami, biar mereka cari sendiri. Tapi pekerjaan mereka dalam sehari harus selesai saat itu juga. Tidak boleh menunda pekerjaan, harus selesai. Nah, apapun yang terjadi, mereka harus mengerjakan pekerjaannya. Tidak boleh kemana-mana. Nah, kemudian pengawal-pengawalnya pergi teman-teman dan memerintahkan kepada orang Israel untuk bekerja lebih keras lagi teman-teman. Bahkan ketika ada yang merasa lelah, ada yang haus, ada yang kelaparan, mereka memukulnya. Dasar pemalas, kamu malas ya? Ayo bekerja lagi. Nah teman-teman, kira-kira anak-anak Tuhan yang penuh kasih boleh tidak ya seperti itu? Marah-marah, suka pukul-pukul, boleh tidak teman-teman? No. Tapi bangsa Israel saat itu ditindas teman-teman. Karena apa? Raja Firaun mengira bahwa orang Israel itu malas. Mereka itu cari-cari alasan. Katanya mau beribadah kepada Tuhan. Bilang saja mereka malas, tidak mau bekerja. Sekarang aku akan menyiksa mereka supaya bekerja lebih giat lagi. Nah, teman-teman, bangsa Israel bekerja lebih giat lagi teman-teman. Bekerja lebih keras lagi. Sepanjang hari yang tidak selesai pekerjaannya akan mendapat hukuman dari pengawal-pengawal Firaun. Wah, kejam sekali ya, jahat sekali. Nah, kemudian rakyat semakin menderita. Terus orang-orang yang mewakili rakyat Israel menghadap Raja Firaun. Tuanku Raja, kasihanilah kami. Kami bekerja sangat keras. Kami tidak sanggup tuanku, kami harus mencari jerami sendiri. Kami masih harus membuat batu bata yang 2 kali lipat lebih banyak. Kami tidak mampu tuanku. Raja Firaun malah melotot marah-marah teman-teman. Kamu malas ya? Cari-cari alasan ya? Nah, pokoknya tetap bekerja seperti yang aku bilang kemarin. Bekerja lebih keras lagi, bekerja lebih giat lagi sana. Buat batu bata yang banyak, apapun caranya, aku tidak peduli. Nah, Raja Firaun berkata seperti itu teman-teman. Kamu malas, kamu cari-cari alasan mau beribadah kepada Tuhan. Kamu bohong kan? Padahal kamu mau pergi, kamu mau menghindar dari pekerjaanmu. Nah, Raja Firaun berkata begitu. Kemudian yang orang Israel yang menghadap Raja Firaun tadi merasa sedih teman-teman. Mereka keluar dari istana. Ternyata Raja Firaun sangat kejam, dia sangat galak ya. Nah, kemudian ketika orang Israel yang tadi ketemu Firaun, teman-teman bertemu dengan Musa di jalan. Mereka marah-marah. Musa, gara-gara kamu kemarin menghadap Raja Firaun, sekarang rakyat harus bekerja lebih keras lagi. Mereka disiksa, tidak dapat jerami untuk membuat batu bata, harus cari sendiri. Sudah gitu, batu batanya harus dibuat lebih banyak lagi. Gara-gara kamu Musa. Nah, Musa malah disalahkan oleh rakyat Israel teman-teman. Kemudian Musa sedih. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa jadi seperti ini? Aku kan maksudku ingin menyampaikan firman Tuhan, ingin membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi kenapa malah bangsa Israel disiksa? Tuhan di mana? Tuhan tolong kami, kenapa Tuhan belum menolong kami? Musa berkata begitu. Kemudian Tuhan menjawab, Musa, aku akan menyatakan kuasaku terhadap Raja Firaun. Akan ada peringatan yang cukup keras kepada Firaun, sehingga Raja Firaun akan membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kira-kira apa ya peringatannya? Kira-kira apa yang akan dilakukan Tuhan ya kepada Raja Firaun? Teman-teman penasaran? Ikuti firman Tuhannya besok ya, hari Senin. Nah, hari Senin akan ada ibu guru yang melanjutkan cerita firman Tuhan kali ini. Nah, teman-teman, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita firman Tuhan pagi ini adalah kita adalah anak-anak yang penuh kasih. Nah, anak-anak yang penuh kasih, yang pertama, tidak boleh suka marah-marah.
Yang kedua, tidak boleh suka pukul, mengasihi semua orang di sekitar kita, teman-teman. Kemudian, satu lagi, kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita harus mendengarkan nasihat mama, papa, bu guru, dan orang yang lebih tua. Nah, seperti Musa tadi mendengarkan Tuhan. Dia mau menghadap Raja Firaun, meskipun hasilnya belum baik, tetapi Musa tetap taat kepada Tuhan. Teman-teman juga seperti itu ya. Jangan merasa, loh aku nggak bisa. Jangan merasa seperti itu. Teman-teman anak hebat. Kita pasti bisa mengerjakan semua tugas kita, asalkan kita giat belajar dan berdoa kepada Tuhan, serta menurut kepada mama, papa, bu guru, dan semua orang yang lebih tua dari kita. Juga mengasihi kakak, adik, teman-teman. Mengasihi semuanya. Oke, anak-anak hebat. Terima kasih sudah memperhatikan firman Tuhan. Sampai jumpa lagi. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini. Tuhan ingatkan kami agar tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, walaupun kami menghadapi kesulitan. Kami tidak boleh bersungut-sungut, kami tidak boleh mengeluh, tetapi kami akan tetap bersemangat karena kami akan mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Mama, papa, dan semua orang di sekitar kami akan mendukung kami semua. Tuhan Yesus tolong kami supaya dapat menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang terbaik, yang dapat mempermuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus pimpin kami sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, agar kami juga dapat menjadi berkat untuk semua orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.